Shalom adik-adik. Minggu pagi ini ketemu lagi bareng Kak Feby dan Bang Tumbur. Oke, kalau gitu kakak dan abang mau cek dulu nih semangatnya. Kita tanya ya bang, Iya, kabarnya gimana? Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, asik. Tapi masih belum kurang semangat nih ya? bang. Masih lemas. Coba bang Tumbur yang cek. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, asik. Oke, karena semuanya baik-baik aja, kita tes bang. Apakah mereka semua langsung siap? Oke. Kalau gitu Laskar Kristus. Siap. Oke, kita cek sekali lagi bang. Oke. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Siap. Oke, kalau gitu hari ini, minggu pagi ini biarpun di rumah aja, kakak dan abang di sini mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Semua udah semangat kan? Semangat dong. Oke, karena semuanya udah berdiri dan semangat, kakak mau ajak nyanyi lagu judulnya Bersuka Dalam Tuhan. Semua tahu? Tahu nih kayaknya ya Tahu bang. pasti. Tapi kalau yang belum tahu, kita belajar bareng-bareng ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan semuanya bersuka yuk. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kayaknya adik-adik lagi mulai belajar ya bang, yang belum tahu. Kurang semangat Kalau ya? gitu kita ulangi sekali lagi Oke, ya. ayo. Semuanya harus lebih semangat. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Apa? Bersuka dalam siapa? Dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang esok bersuka, esok sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke adik-adik, masih semangat kan nyanyinya? Masih
dong, Bang. Nah, tadi udah semangat, sekarang lebih semangat lagi dong. Kita nyanyi Allahku besar. Oke? Semuanya pada tahu kan? Tahu Kalau dong. gitu nyanyinya harus lebih semangat lagi ya. Aku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Aku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Allah Aku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Oke, adik-adik, kalau gitu kita sebentar lagi akan memulai ibadah kita. Kalau gitu kakak dan abang di sini mau ajak adik-adik untuk menyiapkan hati dan pikiran. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk menuntun kita dalam ibadah minggu ini. Kalau gitu semuanya sikap berdoa, semuanya berdoa dalam hati, dan kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dan kita mau angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2, judulnya Tuhan Allah Hadir. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Demikian hukum Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baik adik-adik, kita mau menuju pengakuan dan pengampunan dosa. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 294 ayat 1 dan 3. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasa menyesal. Kau bersihkan diriku oleh darah lambung. Ayat 2 semuanya berdiri ya. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini
tertulis dalam Efesus pasal yang ke-6, mulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Marilah kita baca secara responsoria. Ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Ya adik-adik, tadi sudah dengarkan epistel minggu ini. Bagaimana seorang Daud dan Goliat sedang berperang. Dan Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang besar hanya dengan bantuan sebuah batu yang mampu membuat Goliat terjatuh. Dan itu semua karena Daud mengandalkan Tuhan loh. Jadi adik-adik, biarpun kalian masih kecil, tetaplah mengandalkan Tuhan dalam setiap hal. Karena pasti Tuhan akan bantu kita untuk melakukan setiap hal. Kalau gitu kita mau bernyanyi lagu El Shaddai. Allah
Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus menghiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Adik-adik semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kakak tunggu ya sampai adik-adik dengan sikap berdoa. Oke, semuanya sudah siap? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, sehingga kami masih bisa ya Tuhan beribadah online sekolah minggu di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati ibadah kami sampai akhir ya Tuhan, supaya kami dapat fokus dan kami dapat tertib ya Tuhan mendengarkan ibadah ya Tuhan, dan kami juga bisa mengerti setiap dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Amang Pendeta atau kakak guru sekolah minggu yang akan memberikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati supaya mereka dapat memberikan firman-Mu dengan baik, supaya apa yang mereka katakan dan mereka perbuat dapat kami mengerti ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, supaya kami dapat menjadi pelaku firman yang baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, sertai mereka terus ya Tuhan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memberkati mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan supaya negara Indonesia ini dan dunia ini bisa cepat pulih ya Tuhan dari wabah virus corona ya Tuhan, supaya kami bisa bertemu dengan teman-teman kami lagi ya Tuhan di gereja, bertemu dengan saudara-saudara kami lagi ya Tuhan, dan kami bisa beraktivitas dengan normal ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, karena kita mau mendengarkan khotbah, kita harap tenang dulu. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita bernyanyi dulu bagaikan bejana. Siap dibentuk
siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka mari terlebih dahulu kita memohon bimbingan Tuhan melalui doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Bapa karena Bapa masih memperkenankan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami dari awal hingga akhir, supaya seluruh pikiran kami, seluruh tubuh kami, mata kami, telinga kami, hati kami tertuju untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami buang jauh-jauh semua pikiran yang lain selain dari firman Tuhan, supaya firman-Mu benar-benar bisa kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari dibuka dulu Alkitabnya, ya. Markus pasal yang ke-8, mulai dari ayat 27 sampai dengan ayat 30. Mari kita sama-sama membacanya. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik pernah kan kalau di ibadah itu ada pengakuan iman rasuli, ya, yang kita mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Ya, itu disebut dengan pengakuan iman. Tapi adik-adik tahu nggak bahwa pengakuan iman rasuli itu bukan pengakuan iman yang pertama sekali muncul. Pengakuan iman yang pertama sekali muncul terhadap Yesus Kristus
atau di dalam gereja adalah pengakuan iman yang diucapkan oleh Simon Petrus di nats yang kita baca tadi. Ya, jadi sebenarnya pendek sekali ya adik-adik, dibandingkan pengakuan iman rasuli kan panjang banget itu. Tapi sebenarnya pengakuan iman rasuli itu adalah pengakuan iman yang kemudian dibuat berdasarkan hasil musyawarah banyak sekali pemimpin-pemimpin gereja, makanya jadi panjang. Tapi kalau pengakuan iman yang diucapkan oleh Simon Petrus ini itu spontan dari dalam hati kita. Ceritanya adik-adik itu adalah ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan, ya. Sementara mereka berjalan, Yesus tiba-tiba bertanya, murid-muridku, katanya, kata orang ini siapa aku? Kan mereka sudah melihat aku mengajar, mereka sudah melihat aku menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Nah, berdasarkan itu semua, menurut mereka aku ini siapa gitu. Nah, kemudian murid-muridnya menjawab, oh iya Tuhan Yesus, kami memang mendengarkan. Nah, mereka mengatakan Tuhan Yesus itu adalah penjelmaan dari salah satu nabi yang pernah hidup di zaman dulu, atau salah satu nabi yang dekat dengan kita yang baru ini gitu. Termasuk Yohanes Pembaptis, tapi ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan dan nabi-nabi yang lain gitu. Nah, mendengar itu Tuhan Yesus hanya tersenyum ya, dan dia mengatakan ya oke lah gitu. Semua orang bebas berpendapat. Tapi, nah ini yang penting adik. Tapi ya, menurut kamu yang dekat denganku, setiap hari berjalan dengan aku, ya, siapakah aku ini? Kata Tuhan Yesus. Nah ini penting adik-adik ya. Tuhan Yesus gak peduli menurut orang, karena memang kalaupun pandangan mereka tentang Yesus itu salah, itu wajar karena mereka jauh dari Yesus. Tapi menurut orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, nah ini yang gak boleh salah ya. Tuhan Yesus pengen tahu siapakah dia bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Nah syukurlah waktu itu Simon Petrus langsung menjawab, Tuhan, bagiku engkau adalah Mesias, katanya. Tadi yang kita baca itu. Tapi ini versi pendeknya ya adik-adik. Kalau adik-adik mau tahu versi panjangnya, adik-adik bisa buka di Matius 16 ayat 16. Matius pasal 16 ayat 16. Nah di situ Amang bacakan ya. Di situ Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jadi dengan kata lain, Simon Petrus mengatakan Tuhan Yesus adalah Mesias. Adik-adik tahu arti Mesias? Mesias artinya juru selamat. Ya, tapi enggak cukup sampai di situ. Simon Petrus juga mengatakan, dan engkau adalah anak Allah yang hidup. Maka karena engkau anak Allah, maka otomatis engkau juga menjadi Tuhan dalam hidupku, kata Simon Petrus. Jadi kalau kita pakai dengan bahasa sehari-hari, Simon Petrus mengatakan, Tuhan engkau adalah juru selamatku sekaligus Tuhanku, kata Simon Petrus. Ya, nah itulah pengakuan iman pertama sekali di dalam gereja, ya, di dalam Alkitab juga. Nah sekarang adik-adik, itu kan Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid yang dekat dengan dia. Sekarang Tuhan Yesus bertanya melalui nats ini kepada kita yang dekat dengan Tuhan Yesus. Menurutmu siapakah aku ini? Gitu ya. Adik-adik pernah kan dengar lagu semua orang harus tahu, setiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Nah, kita mungkin bisa mengubah lagu itu ya sambil bermain-main sama adik atau sama kakak. Mungkin kita permainannya bisa seperti ini.
Setiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, kamu juga harus tahu siapa Yesus gitu. Nah kemudian yang ditanya jawab, Yesus adalah, nah terserah itu harus berangkat dari hati adik-adik sendiri. Dan ini yang harus adik-adik miliki ya, adik-adik harus punya pengakuan iman sendiri. Bagi adik-adik Yesus itu apa? Ada banyak ya, bisa raja, bisa gembala, bisa kita mengatakan roti hidup. Seperti halnya makanan untuk tubuhku, Yesus itu adalah makanan bagi jiwaku. Berarti Yesus di situ dalam arti firman-Nya kan. Ada juga yang mengatakan Yesus itu sahabatku. Atau ada juga yang mengatakan Yesus itu adalah belahan hatiku, belahan jiwaku, ya. Dah. Maka kalau adik-adik menjawab nanti Yesus itu adalah rajaku, adik-adik juga harus menambahkan sedikit penjelasannya. Misalnya kalau Yesus adalah rajaku, berarti dia yang memerintah dalam hidupku. Nah gitu ya. Kalau Yesus adalah sahabatku, berarti dia yang kurindukan setiap hari. Kalau Yesus adalah roti hidup bagiku, berarti firman-Nya sangat kubutuhkan ya. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk hari ini kita mau belajar dari pengakuan imannya Simon Petrus yang mengatakan Tuhan Yesus adalah juru selamatku dan juga Tuhanku. Apa artinya? Adik-adik, yang pertama ya, kita juga harus sama seperti Simon Petrus mengatakan Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Bukan guru selamat, beda ya. Guru selamat dengan juru selamat itu beda. Nah, apa bedanya? Amang buat perumpamaan ya, cerita. Misalnya ada orang yang tenggelam di kolam renang. Ya dia udah tenggelam minta tolong gitu ya. Nah orang yang sedang tenggelam ini membutuhkan guru renang atau juru selamat yang langsung datang masuk ke kolam berenang untuk menolong dia. Iya, sudah pastilah orang itu membutuhkan juru selamat, bukan guru renang, bukan guru selamat. Kalau orang-orang di sekeliling kolam itu menjadi guru selamat, mereka hanya mengatakan buat tanganmu seperti ini atau kamu harus begini gitu ya. Mereka cuma ngomong tapi nggak bisa menolong. Nah itu nggak ada artinya. Yang dibutuhkan orang itu adalah juru selamat. Orang yang bisa berenang dan langsung terjun dan menyelamatkan dia. Nah itulah arti Tuhan Yesus bagi kita. Dia bukan sekedar guru selamat yang mengajarkan bagaimana cara selamat, bukan. Tapi Tuhan Yesus adalah juru selamat yang langsung terjun ke dalam hidup manusia. Itu sebabnya ada Natal ya adik-adik. Natal itu peringatan atau perayaan Tuhan Yesus langsung terjun dari Allah menjadi manusia dan dia menjadi ada bersama kita untuk menolong kita gitu. Jadi Tuhan Yesus itu enggak hanya di sorga yang ngajar-ngajari, kamu harus begini, kamu harus begini. Enggak, dia langsung datang ke tengah-tengah manusia melalui firman-Nya juga untuk menyelamatkan kita. Nah, kalau begitu bagaimana sikap kita? Nah, mari kita kembali ke ilustrasi tadi ya. Kalau ada orang berenang, tenggelam ya, terus datang ada yang juru selamat gitu, langsung melompat ke kolam untuk menolong dia. Nah, orang yang menolong ini langsung memberikan tangannya seperti itu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh yang tenggelam ini? Maka satu-satunya yang harus dilakukan oleh yang tenggelam itu adik-adik adalah sudah pasti memberikan tangannya untuk dipegang oleh si penolong itu. Nah kemudian si penolong itu akan langsung mencengkeram tangannya dengan kuat, puk gitu ya. Dan kemudian si penolong itu akan membawa dia gitu ke tepi. Nah ketika si penolong itu membawa dia ke tepi, maka yang ditolong ini mau gak mau harus ikut ya, harus patuh, harus taat. Maka tanda kita mengatakan Tuhan Yesus adalah juru selamatku, Tuhan Yesus yang menolong aku, maka kita juga harus
patuh. Jadi pengakuan iman itu adik-adik gak boleh hanya diucapkan, tapi juga harus dilakukan. Nah, kalau kita mengatakan Tuhan Yesus adalah juru selamatku, maka harus kita lakukan. Caranya adalah dengan patuh, taat. Bahasa Inggrisnya obey, ya. Nah, bagaimana cara mematuhi Tuhan Yesus? Nanti adik-adik kalau sudah tumbuh besar itu bisa dengan cara mematuhi firman-Nya. Tapi untuk saat ini yang paling penting untuk adik-adik lakukan kalau ingin mematuhi Tuhan Yesus dan supaya adik-adik selamat adalah dengan cara mematuhi orang tua. Karena apa? Orang tua itu adalah wakil Tuhan Yesus di dunia ini. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau patuh kepadaku, patuhlah kepada orang tuamu. Seperti yang di video ini, mari kita saksikan. Caleb! Time for dinner. I just cleaned the house, so remember, take your shoes off. Okay, Mom. We're clear for landing. Yeah! Caleb! Did Mommy tell you to take off your shoes? Yes. Mom worked very hard to clean the house today. How will she feel when she sees this? I'm sorry, Daddy. I know. Let's clean this up together. So that was a lot of work, right? Yeah. You know, if you had listened to Mommy, you wouldn't have had to do all that work. My son, when we tell you to do something, it's because we love you. We want the best for you. Remember what we learned in family worship? It is here in Ephesians. What chapter is that? 6? Right, very good. This is what Jehovah wants you to do. Children, that's you, Caleb. Be obedient to your parents, that it may go well with you. That's why you should always listen to Mom and Daddy. Dinner's ready. Come and eat. Come on, let's go get some food. Okay, Dad. Whoa! Move it over here. Okay. Beep, beep, beep. Okay, stop. What? Beep, beep, beep. Hey, you almost hit me. Sorry. Release the marble. What a mess! Caleb, it is time for family worship. Get your book.
and pick up all these marbles, someone could get hurt. Always listen to Mom and Daddy. Thank you. I'm so proud of you for obeying. Now, let's hurry up. Your sister and dad are waiting for us. Sophia, what do you see in this picture? Oh, good. Now everybody's here. Let's say a prayer to begin family worship. Nah, itu adik-adik, ya. Selalu ada godaan dalam diri kita untuk tidak patuh gitu ya. Tapi mari kita selalu memperhatikan seperti di video tadi, akhirnya dia sadar, oh iya, itu nasihat orang tuaku sangat baik untuk menghindarkan aku dari celaka, untuk menghindarkan semua isi rumahku dari celaka. Maka seperti itulah cara Tuhan Yesus menolong kita, melalui orang tua, dinasehati kita. Kalau kita patuh, maka kita akan selamat ya. Maka mari adik-adik, kita katakan Yesus adalah juru selamatku, maka aku akan patuh kepadanya. Maka caraku patuh kepada Tuhan Yesus, aku akan patuh kepada orang tuaku. Karena orang tuaku adalah cara Tuhan Yesus menyelamatkan diriku. Ya, seperti itu adik-adik ya. Nah, itulah pesan pertama dari firman Tuhan hari ini. Kita mengatakan Yesus juru selamatku, aku patuh kepadanya. Nah, yang kedua, kita juga belajar dari pengakuan iman Petrus yang mengatakan Yesus adalah Tuhanku. Maka kita juga harus mengatakan Yesus adalah Tuhan kita. Nah, kalau dikatakan Yesus adalah Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tadi Yesus adalah juru selamat, maka yang harus kita lakukan mematuhinya gitu ya. Nah, sekarang Yesus adalah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik tahu enggak bahwa ketika kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, berarti Dia itu menjadi pemilik hidup kita gitu. Itu artinya aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Nah itu, aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu ya. Jadi kalau kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu sama artinya dengan Yesus itu tinggal dalam diri kita gitu. Jadi sebenarnya kita nggak sendiri, Yesus ada dalam diri kita. Nah, kalau Yesus ada dalam diri kita adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Nah, benar, yang pertama tanda Yesus adalah Tuhan, tanda Yesus ada dalam diri kita, yang pertama sekali harus kita lakukan, kita nggak boleh takut lagi. Bayangkan Tuhan Yesus ada dalam diri kita ini gitu. Ya, coba kita biasanya takut sama apa? Takut mencoba yang baru, permainan yang baru ya kan? Atau takut sama binatang, takut sama tikus, atau takut sama ular gitu, atau takut sama hantu ya kan biasanya itu, atau takut sama tantangan-tantangan yang lain ya. Nah, memang itulah tugas iblis, membuat kita ketakutan. Dia akan selalu mengatakan, awas di situ ada hantu, awas di situ ada itu permainan baru, kamu pasti nggak bisa, itu terlalu susah untuk kamu, nggak usah berani-berani coba. Atau misalnya kita disuruh untuk memimpin doa di depan,
Iblis akan langsung bilang, kamu pasti nggak bisa, kamu cemen. Nah, nggak usah coba-coba daripada kamu nanti diketawai gitu. Tapi tahu nggak adik-adik, sebenarnya Tuhan Yesus juga bersuara dalam diri kita. Tidak, kamu bisa. Aku bersamamu, aku di sini. Aku akan menolongmu. Aku memegang tanganmu, jangan takut. Nah adik-adik tahu nggak? Suara mana yang kita dengarkan dan kita patuhi itu sama dengan memberikan dia makan. Maka ketika kita sering mendengarkan suara iblis yang mengatakan supaya kita takut, maka itu kita memberi makan iblis dan suara itu akan semakin kuat. Tapi kalau kita mendengarkan suara Tuhan yang mengatakan tidak, kamu harus berani, itu kita memberikan makan suara itu dan dia semakin besar dan suaranya akan lebih kuat dalam diri kita. Ya, seperti yang ada di video ini, mari kita saksikan. What is courage? Does everybody have it? Where on earth do you find it? Well, you can't buy it at the store. You've seen superheroes who show courage. They are powerful, bold, and brave. But you don't have to look and act like a superhero to have courage. Real heroes like policemen, firemen, doctors, and soldiers show courage by protecting and helping others. But courage is inside all of us. You just have to find it and use it. In fact, we practice big and small acts of courage every day. There are lots of things we tell ourselves that we believe. Sometimes that voice tells us we are afraid. But you can tell that voice, "Thank you for trying to keep me safe, but I choose to be brave and face my fears." You can say, "My fears won't stop me." You can say, "I must do something." You can say, "I can do it." This is the courageous voice inside you, and it's inside all of us. It makes us feel strong, powerful, and confident. But you have to choose your courageous voice and listen to it. Courage is the bold lion voice that roars loudly, telling you to be brave and stand up to a bully or do something that scares you. Courage is also the gentle mouse voice that whispers to you that everything will be okay, to try again, to believe in yourself. The courageous voice reminds us to be honest and kind, to step outside ourselves to help others in need. When you have courage, it doesn't mean you aren't afraid. Having courage means no matter what comes your way, you do what is right, you try your best. You might fail and you might fall, but having courage means you get back up and try again. Courage helps you face your fears and do the right thing, even if it's hard. Courage pushes you to stand up for yourself and for others. Courage is kind and gentle. You must have courage to be able to choose love over hate and anger. With courage, you can take action and be your best self. Courage feels good. When you have courage, you feel like a superhero. So choose the courageous voice and listen to it. Let's find the courage in us and let it shine. Nah, itu adik-adik. Ya, awal-awalnya dia lebih mendengarkan suara yang mengatakan supaya dia takut. Tapi lama-kelamaan dia sadar, oh tidak, Yesus adalah Tuhanku, dia bersamaku. Maka dia mulai mendengarkan suara Yesus yang mengatakan, ayo berani, ayo berani. Akhirnya apa? Semua menjadi lewat. Ya, ternyata yang dikatakan hantu itu semua tidak ada. Yang mencoba hal baru, ternyata dia berani mencoba, akhirnya dia bisa. Nah, itulah adik-adik. Kalau kita mengatakan aku percaya kepada Yesus dan dia adalah Tuhanku, dia pemilik hidupku, dia ada bersamaku. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita nggak boleh takut. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita mengatakan Yesus adalah Tuhanku, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kedua adik-adik, kita juga nggak boleh sombong ya. Kalau kita berhasil, kalau kita sukses, kalau akhirnya kita bisa mencoba hal baru, kalau akhirnya kita tidak takut lagi, jangan sombong, jangan mengatakan wah ini karena diriku, bukan. Itu juga karena Yesus ada dalam hidup kita, ya. Seperti tanaman ini, coba adik-adik perhatikan, ya. Nah, di gambar ini ada bunga kan? Coba lihat, bunga itu bangga, dia mengatakan lihat aku cantik gitu. Tapi lihat yang di bawahnya yang gak dilihat oleh mata manusia. Jelek ya akar-akar itu.
Tapi bisakah bunga cantik tanpa ada akar-akar yang menopang dia, yang mengambil air dari bawah dan memberikan dia minum sehingga dia bisa berfotosintesa dan dia bisa menjadi bunga yang indah? Oh tidak. Coba kalau akar-akar itu mengatakan, oh ya sudah kamu hidup aja sendiri, katanya kepada bunga, oh pasti bunga itu langsung layu dan mati. Nah begitu juga kita adik-adik, ketika kita akhirnya bisa mencoba yang baru, atau kita bisa melawan rasa takut kita dan kita bisa berdoa dengan baik di depan orang, jangan sombong. Itu adalah karena Tuhan dalam dirimu. Tuhan itu seperti akar tadi, dia nggak kelihatan tapi dialah yang menopangmu, ya. Maka ketika kita berhasil, tanda Yesus adalah Tuhan kita, maka kita akan langsung mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, kau telah menolongku melakukan ini. Itu bukan karena kehebatanku, tapi karena Tuhan ada dalam diriku dan menolong aku. Dan kita akan memohon, ya Tuhan tetaplah menjadi penolongku, ya. Nah itulah adik-adik, kalau kita mengatakan Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat kita, tadi yang pertama apa yang harus kita lakukan adalah kita patuh. Dan patuhnya itu terutama patuh kepada orang tua. Dan yang kedua, pengakuan iman, kalau kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, maka ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita nggak boleh takut, kita harus berani, tapi yang kedua juga kita nggak boleh sombong. Ya, kita harus tetap menyadari bahwa apapun yang ada dalam hidup kita itu berkat kemurahan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengajarkan kami bahwa kami harus mengaku dari dalam diri kami siapa Tuhan Yesus menurut kami. Tuhan Yesus bisa menjadi Raja kami, Tuhan Yesus bisa menjadi sahabat kami, Tuhan Yesus bisa menjadi penolong kami. Tapi melalui firman-Mu hari Minggu ini kami belajar dari pengakuan iman Petrus, bahwa dia mengatakan Yesus adalah Mesias dan Yesus adalah Tuhan. Maka itu juga yang terjadi dalam hidup kami. Bagi kami, Tuhan Yesus adalah Mesias dan Tuhan Yesus adalah Tuhan. Maka kami harus melakukan apa yang kami imani. Kami tidak boleh hanya bicara saja, hanya mengaku dengan mulut, tapi juga kami harus mengaku dengan perbuatan. Kami harus patuh kepada Tuhan Yesus dengan cara patuh kepada orang tua. Kami harus berani dan kami tidak boleh sombong. Berkati firman-Mu hari ini ya Tuhan, agar kami bisa melakukannya. Jadikan kami anak-anak dan murid-murid Kristus yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, gimana tadi khotbahnya, keren kan? Kalau gitu kakak, abang, guru-guru sekolah minggu semuanya mau terus ingatin adik-adik, jangan pernah lupa untuk terus pilih Tuhan dan andalkan Tuhan dalam setiap hal. Kalau gitu kakak dan abang di sini mau ajak adik-adik untuk menyiapkan persembahannya dan siapkan di tangan kanan. Lalu kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 288, judulnya Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Ayat 2 semuanya bangkit berdiri. Sonang di lambung Yesus,
sonang narotusi, unang beho mabia, lau manda potoni, totong di johon Yesus, sai Roma hotusa, tadi kon haholomon, jala haposia, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabia, lau manda potoni. Adik-adik, ibadah kita akan berakhir. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, sekarang ibadah ini udah mau selesai. Tapi kakak dan abang di sini masih mau ngajak kalian untuk tetap bersemangat dan mau nyanyi lagunya, judulnya Hidupku Bukannya Aku Lagi. Kalau gitu semangat ya. Harus semangat. Ikutin gerakan kakak dan abang di sini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nyanyiin sekali lagi lebih bersemangat ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi apa? Tapi Yesus dalamku. Sekali lagi lebih keras. Tapi Yesus dalamku. Oke adik-adik, selamat ketemu di minggu depan dan selamat hari Minggu. Oke.